Nah, bertemu lagi dengan saya Bidan Diva. Nah, baik, pada pertemuan kali ini lanjutan dari part kita sebelumnya ya, yang membahas tentang blueprint midwifery specialist. Nah, untuk kali ini pertemuan kita itu mengenai midwifery technician blueprint. Nah, jadi di sini ada beberapa kategori untuk teknisi bidan ya. Jadi teknisi bidan itu adalah bidan yang lulusan D3 atau diploma ya. Jadi dia punya blueprintnya tersendiri, beda dengan bidan spesialis. Tapi untuk jumlah soalnya itu sama-sama 150 soal dalam jangka waktu 3 jam. Dan yang berbeda adalah passing score-nya. Jadi kalau passing score-nya itu kalau untuk teknisi bidan ada 55%. Sedangkan spesialis ada 60%. Namun berbedanya lagi adalah kategorinya. Jadi kalau dia spesialis kategorinya itu cuma ada 5, tapi persentasenya itu yang besar. Nah, kalau untuk yang teknisi dia punya banyak banget yang harus disiapkan presentasenya itu ada sampai 11 kategori gitu ya. Tapi kabar baiknya adalah yang paling besar adalah intrapartum care. Jadi kalau seandainya kita bisa fokus 40% untuk intrapartum care ini, maka besar kemungkinan untuk bisa lulus ujian prometrik. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kalau untuk ujian prometrik ini itu punya tips dan triksnya gitu. Jadi nggak semata-mata ikut ujian, maka akhirnya banyak yang gagal gitu kan. Makanya saya selalu sampaikan kepada kandidat-kandidat atau members-members saya gitu yang ikut ujian, yang ikut kelas bersama saya. Selalu saya pastikan mereka itu untuk punya triks dan tips bagaimana cara ikut ujian prometrik biar sekali ujian itu lolos gitu. Makanya saya selalu sampaikan bahwasanya fokus ke blueprint, fokus ke percentage blueprint. Yang dimana di sini ada antenatal care itu 5%, intrapartum care ada 40%, antepartum ada 10%, kemudian postpartum ada 15%, newborn ada 5%, gynecological care itu ada 5%, kemudian farmakologi ada 5% ya, farmakologi in midwifery ya nih. Ada 5%, kemudian ada counseling and education 5%, patient safety 5%, professionalism dan etik 5%, dan juga antenatal care 5%. Jadi, kalau ditanya ke saya atau saya yang memberi saran kepada semua kandidat-kandidat saya, itu saya sering mengatakan bahwasanya fokus yang paling besar persentasenya intrapartum. Berarti pelajari soal-soal tentang intrapartum ya. Kemudian antepartum sama intrapartum udah dapat 50%. Ditambah postpartum 15%, udah kelar. Yang lain gak dikuasai juga gak masalah gitu ya. Itu konsep untuk trik dan tipsnya. Tetapi kan walaupun kita kuasai dalam 3 kategori intrapartum, antepartum, postpartum, belum tentu kita bisa jawab soal 100% kan tentang yang ditanya ini gitu. Tapi maka dari itu, dari semua kategori ini yang 5555% ini juga harus dikuasai. Minimal Anda punya pendukung ya, ada faktor pendukung dengan Anda mempelajari percentage yang kecil-kecil ini. Karena walaupun Anda fokus kepada percentage yang besar, tapi tetap yang kecilnya harus dipelajari detail juga supaya mendukung nilai untuk mencapai passing score-nya itu 55% gitu ya. Jadi fokus saja percentage yang paling besar, maka insya Allah kamu pasti akan lulus gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing mikirin. Memang sih terkadang emosional ya, terkadang psikologi gitu. Artinya ya karena terlalu banyak tanya kesana kemari ya kan, riweh, takut, khawatir karena memang banyak teman-teman yang gagal, sehingga membuat kita itu juga merasa kekhawatirannya tuh lebih besar daripada keyakinan untuk lulus. Sehingga hasilnya ya tetap akan, karena kan hasil akan sama seperti yang Anda pikirkan gitu kan. Semua itu kembali ke law of attraction. Jadi kalau kamu berpikir positif, maka hasilnya positif. Maka dari itu saya selalu bilang untuk selalu berpikir kamu itu akan lulus sekali ujian kelar. Yang penting belajarnya itu benar-benar sungguh-sungguh, nggak main-main. Biar biar sekali ujian tuh langsung lolos gitu ya. Jadi saya sampaikan lagi buat adik-adik yang memang sedang persiapan untuk mengikuti ujian prometrik,
Maka kalian semoga juga akan lulus dengan mudah dan lancar dan fokus dengan blueprint yang saya sampaikan ini. Dan ini sangat akurat sekali berlaku untuk sekarang ini ya. Masih sama persentasenya dan semoga kalian bisa mencapai target sesuai yang ditetapkan, yaitu minimal 55% agar kalian juga bisa langsung lulus ya. Oke, semangat, semoga berhasil. Nah, pantengin terus video berikutnya, nanti akan saya jelaskan juga blueprint untuk perawat dan lain sebagainya. Oke, insya Allah. Oke, see you in my next video. Bye-bye. Thank you so much for watching.